Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan rahmat kepada kami semua untuk berani mewartakan Kristus. Seperti yang terjadi pada Petrus dan Yohanes. Mewartakan Kristus dengan berani di hadapan orang yang membenci Yesus dan membenci para rasul. Kami harus taat kepada Engkau daripada kepada manusia. Bantu kami untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati dan berani. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, para rasul menjadi lebih berani. Ya, tidak lagi takut seperti mereka ketika Yesus menderita, mereka lari bersembunyi. Tapi sekarang mereka berani. Mereka tahu bahwa Yesus bangkit, Yesus tidak mati. Sehingga mereka mewartakan kepada banyak orang, menyembuhkan orang lumpuh yang mengikuti mereka, sehingga menimbulkan kemarahan para pemimpin agama. Mereka dilarang untuk mewartakan Kristus. Mereka dilarang untuk menyatakan bahwa Kristus bangkit. Tapi mereka mengatakan kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sekali lagi, kata-kata ini sungguh menjadi kata-kata fondasi yang kuat bagi kita. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang dan itu ternyata para rasul juga berani mewartakan meskipun nyawa mereka, kemartiran mereka ya, dalam karya-karya kemanapun mereka mewartakan Kristus, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Dan itu dikatakan oleh Yesus, dan itu merupakan mandat, perintah, bukan hanya nasihat tapi perintah untuk mewartakan Kristus. Apa yang mereka alami, mereka saksikan, diwartakan kepada siapapun juga. Jadi apa yang sebetulnya menjadi kunci dari keberanian para rasul untuk mewartakan Kristus adalah perjumpaan dengan Yesus, kesaksian. Kalau Yesus bangkit dan menampakkan diri, inilah yang menjadi kunci dari karya apapun yang kita lakukan. Seperti halnya dengan Paus kita yang berani, sangat berani. Tidak takut terhadap apapun. Bahkan ketika dia juga ditentang dan diperlakukan ya ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka pada dia dengan keberanian dia untuk menerima katakanlah LGBT, untuk bisa mengerti, memahami LGBT, untuk bergaul dan berkolaborasi dengan orang-orang Islam, orang Yahudi, ya orang berbagai macam jenis orang yang sulit untuk difahami, dimengerti, tapi dia berani bergaul dengan mereka, mencuci kaki para tahanan, ya, mengunjungi orang-orang di tahanan. Saudara, kemanusiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, ya, menunjukkan dia sudah lepas dari dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri. Ya, dia memberikan dirinya kepada orang lain, menerima orang lain apa adanya, mencintai manusia sebagaimana Allah mencintai. Dan itu merupakan kembali kepada perintah Tuhan kepada kita, cintai Allah dan cintai sesama manusia. Dan itu bisa terjadi ketika kita mengalami Tuhan yang mencintai kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Ada seorang mengatakan, jangan bertengkar dengan imanmu, dan biarkan imanmu itu menginspirasi, menghidupi engkau. Suatu kata-kata yang luar biasa dalam diri seorang Paus kita, Fransiskus. Dan dia meninggal dengan sederhana. Dia tidak mau dengan upacara yang gemilang dan gegap gempita, dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati yang luar biasa. Semoga kita sekali lagi mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Carilah dulu kerajaan Allah. Dan itu bukan gampang. Para rasul mencari Tuhan. Dan mereka menemukan Yesus yang hidup, yang bangkit, yang menampakkan diri. Sekali lagi menampakkan diri. Kata-kata yang menurut saya penting kita renungkan di hari-hari ini. Apakah Tuhan menampakkan diri kepadaku?
pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Semoga kita mengalami Yesus di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.